Bang, Ya. selamat sore ya Bang. Ya, sore. Baiklah, di sini kami itu ingin mewawancarai ya Bang seputar PJOK inklusif. Tapi sebelum kita wawancara Bang, kita kenalan dulu Bang. Perkenalkan, nama saya Rahyandi Adli Perdana, mahasiswa Penjas Unip angkatan 24. Kalau Abang boleh tahu Bang siapa namanya? Nama Bang Windi Atia Rizky. Mengajar di SMA 4. Kalau boleh tahu Bang, untuk lama mengajar PJOK di sini udah berapa lama? Kalau di SMA 4 ya, kalau di SMA 4 masih dibilang baru 1 tahun. Sebenarnya lamanya itu di SMA 5. Oh, di SMA 5 itu berapa tahun Bang? SMA 5 itu sekitar 8 tahunan. Keren, keren. 2016. Terus Abang pernah nggak Bang mengikuti pelatihan pendidikan inklusif gitu Bang? Kalau untuk pelatihan khusus, bisa dikatakan belum pernah. Tapi kalau mungkin dengar cerita dengan teman-teman sejawat mungkin pernah. Berarti nggak pernah ya Bang yang mengikuti pendidikan inklusif gitu ya Bang? Pernah. Kita lanjut aja Bang ke inti wawancaranya ya Bang. Ya, siap. Baik, untuk yang pertama yaitu apakah Abang pernah memahami tentang PJOK inklusif Bang? PJOK inklusif ini kalau nggak salah ya, kalau inklusif ini memberi kesempatan untuk seluruh peserta didik ya, atau memberi hak peserta didik untuk berolahraga dengan intensitas yang sama ya. Jadi begitu tentang pemahaman PJOK. Terus menurut Abang apa tujuan paling penting dari PJOK inklusif Bang? Yang penting seluruh siswa ikut aktif Yang penting bergerak. mengikuti pembelajarannya. Bagaimana sikap Abang terhadap keberadaan siswa berkebutuhan khusus di kelas PJOK Bang? Untuk siswa berkebutuhan khusus ini kalau untuk di SMA 4 ya, untuk di SMA 4 alhamdulillah nggak ada yang berkebutuhan khusus. Tapi nggak pernah ketemu Belum pernah ketemu untuk yang berkebutuhan khusus. berkebutuhan khusus. Terus jenis kebutuhan khusus apa saja yang ada di kelas Abang selama ini? Apa? Jenis kebutuhan khusus apa aja yang ada di kelas Ibu selama ini? Ya, belum ada siswa yang berkebutuhan khusus. Bagaimana Abang mengidentifikasi kemampuan, batasan, dan kebutuhan setiap siswa berkebutuhan khusus? Bagaimana Abang tuh mengidentifikasi batasan untuk anak yang berkebutuhan khusus? Untuk Abang tahu? Untuk mengidentifikasi untuk anak yang berkebutuhan khusus, selama ini kan kita atau belum ketemu ya dengan siswa yang berkebutuhan khusus. Tapi mungkin kalau saya ke depannya identifikasinya pasti ditanya lebih awal. Terus bagaimana Abang menyesuaikan RPP atau rencana pembelajaran agar sesuai untuk semua siswa Bang? Bagaimana cara Abang menyesuaikan RPP atau perencanaan pembelajaran agar sesuai untuk semua siswa? Ya pastinya ya observasi di awal ya, kita lihat dulu kemampuan siswa itu seperti apa ya, apakah ada yang karena kita tahu kan ya, kalau seluruh siswa itu pasti kurang, tidak semuanya sama Tidak semuanya ya, tidak semuanya sama yang pasti kalau di sekolah itu yang penting semuanya bergerak Iya. dan bermain, bergerak, berkeringat. Terus bagaimana dari perencanaan yang paling sering harus dimodifikasi bagaimana dari perencanaan yang paling sering harus dimodifikasi? Apakah tujuan, materi, metode atau penilaian? Yang pasti dimodifikasi itu adalah metode pembelajaran. Kalau tujuan sama aja, tujuan sama, metodenya itu Ya.
siapa saja yang abang libatkan dalam perencanaan tersebut? Apakah wali kelas, GPK, atau orang tuanya? Yang pertama pasti orang tua pasti melibatkan karena anak kan lebih dekat dengan orang tua. Kayak wali kelas juga pasti juga ya Bang. Mungkin kalau untuk sesi wawancaranya teman saya akan lanjut ya Bang. Mungkin dari saya sekian begitu ya Bang. Terima kasih Bang. Lanjut. Baik Bang, di sini kami akan melanjutkan pertanyaan dari teman kami sebelumnya. Modifikasi apa yang biasanya Bapak atau Ibu lakukan pada materi alat atau aturan permainan? Modifikasi alat ya. Kalau untuk alat kita di SMA Negeri 4 mungkin bisa dikatakan kurang lengkap, jadi otomatis harus dimodifikasi. Kalau dimodifikasi apa namanya yang apa kalian? Modifikasi apa yang biasanya Bapak lakukan pada materi alat atau aturan permainan? Modifikasi itu alat. Ya, Alat atau permainan. aturan. apa dari sekolah udah nyiapin atau sendiri? Videonya apa jalan aja ya, nanti kat lah mana yang lalu kalian ambil. Modifikasi contoh main softball. Kalau softball kan nggak mungkin dilaksanakan di sekolah karena juga kalau untuk sarana softball kan agak susah, jadi dimodifikasi dengan permainan kasti. Kita tokaknya misalkan dari kayu, bolanya bola tenis, untuk permainannya salah satu contoh. Dan yang ada lagi yang modifikasi kayak tolak peluru. Kalau tolak peluru kan sekarang sudah dimulai dimodifikasi nih dari karet, dari kertas digulung-gulung, jadi semua anak itu bisa melakukan tanpa ada takut berat inilah. Dan juga kita kan menghindari resiko juga kalau untuk olahraga tolak peluru kan. Kalau mengenai strategi apa yang menurut Bapak paling efektif dalam mengelola kelas inklusif? Strategi untuk mengelola itu berdiferensiasi ya, yang pendekatan awal itu jadi ditanya dulu siswa itu sukanya kemana gitu. Apakah sekolah menyediakan fasilitas yang memadai untuk pelaksanaan PJOK inklusif? Kalau untuk memadai mungkin bisa dikatakan belum, tapi sekolah sudah berusaha untuk menyediakan walaupun belum lengkap ya. Kalau bentuk dukungan dari sekolah yang paling membantu Bapak? Dukung sekolah untuk membantu ya pastinya itu sekolah kan sudah menyediakan fasilitas seperti sarananya, alat-alat kita untuk mengajar, tapi yang namanya sekolah pasti belum, kalau dikatakan sempurna pasti belum Ya, Hambatan terbesar Abang dalam pengajaran PJOK inklusif? hambatan terbesarnya itu ya salah satunya itu di sarana dan prasarana kurang. Misalkan kita butuh, misalkan anggap di permainan bola besar misalkan ya, kita butuh bola 5, sementara di sekolah cuma menyediakan ada 2, 1. Itu hambatan yang terbesar Kalau dari segi Abang kan sebelumnya ngajar di SMA 5 ya. lebih lengkaplah prasarana di SMA 5 atau di Ya, kalau sebenarnya sama aja kalau untuk peralatannya sama. cara Bapak mengatasi hambatan tersebut? Nah, dengan membatasinya itu
dengan cara yang dimodifikasi tadi, Oh, ya modifikasi peralatan, modifikasi permainan. Misal kita yang seperti abang katakan tadi, misalkan kita olahraga tolak peluru, sementara pelurunya cuma satu, kan nggak mungkin 37 antri lakukan tolak peluru. Jadi dimodifikasi, mungkin contoh kayak gulungan-gulung kertas digulung-gulung jadi kayak tolak peluru. Itu salah satunya modifikasinya. Ada situasi yang membuat abang merasa tidak siap saat belajar? Situasi. Kalau situasi mungkin sejauh ini belum ketemu ya. Kita kan guru olahraga ini selalu siap di medan apapun, walaupun panas, hujan. Sejauh mana Bapak berkolaborasi dengan GPK atau guru kelas? Apa ya? Sejauh mana Bapak berkolaborasi dengan GPK, guru kelas, atau tenaga profesional lainnya? Berkolaborasi ya. Berkolaborasi dengan guru kelas. Selama ini memang selalu dilakukan berkolaborasi. Misalkan kalau ada anak yang malas yang jarang olahraga, kalau nggak bisa dibina, mereka berarti balikan ke wali kelas yang lebih bina. Baik bang, mungkin itu saja Ya, pertanyaan dari kami. Terima kasih bang. ya, dan sukses. Terima kasih Bang Ya. atas waktunya.